Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas story Awedes yang pertama. Yang akan kita bahas yaitu Kota Solo. Nah, bagaimana ceritanya story Awedes Kota Solo ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Di konten kali ini, story Awedes, kita akan membahas Awedes yang paling berkesan di Kota Solo ataupun penikmat sepak bola Solo atau pecinta sepak bola Solo. Nah, menurutku itu ada 3 ya. Mungkin banyak sih, tapi menurut pandangan kita aja ada 3. Ya, berhubung ini hujan juga, kodok-kodok omahku udah nyanyi. Nah, mungkin banyak terdengar suara kodok nanti atau air hujan ini rintik-rintik ini. Tapi juga di sini nggak ada kopi sama gorengan, saya nekat bikin konten. Yang penting pokoknya nekat sih. Nah, story Awedes ini ada 3 Awedes Kota Solo ini. Ini menurut pandanganku sangat ya bisa digolong masuk ekstrim atau bisa digolong masuk ya mencengangkan atau haru. Nah, ya kali-kali buat konten tentang story Awedes ya. Ya per klub ya per daerah nanti kita bahas. Tapi yang pertama ini kita bahas tentang Solo dulu ya. Untuk yang pertama siapa John? Untuk ya mungkin ya Awedes yang berkesan bagi supporter Solo itu ada Awedes ke Ciamis ya. Lah, kalau ke Ciamis supporter Solo yang pernah ngalamin, yang pernah ikut Awedes supporter Ciamis ini menurut pandanganku cukup ya menegangkan, lebih ke menegangkan sih, bukan haru tapi menegangkan. Nah, Awedes ini saat itu supporter Kota Solo sendiri tertahan di dalam stadion. Iya, karena ada gesekan dengan supporter yaitu Balat Galuh. Pada saat itu terjadi gesekan di area belakang gawang sih. Awal mulanya itu ada gesekan-gesekan ya, biasalah supporter kan seperti itu. Kalau terjadi gesekan-gesekan kecil itu biasa. Nah, tidak disangka-sangka ternyata gesekan ini melebar sampai di luar stadion, bahkan sampai warganya itu juga ikut. Saya dibaca di portal berita itu ya ngenes juga sih menurut pandanganku itu. Ada kan supporter Solo itu ada yang naik bis, ada yang naik kereta pada saat itu, Cuk. Nah, supporternya itu tertahan di dalam lapangan dan pemainnya juga tertahan di dalam lapangan tersebut. Woy, itu sangat miris ketika pemainnya para supporternya itu bisa kembali itu pada saat itu sekitar jam-jam ya malam lah, sekitar jam-jam 9-10an atau jam berapa ya kemungkinan. Nah, bis masuk ke dalam stadion semua pada saat itu kan. Bisnya kacanya juga sudah pecah semua. Wong tahu sendiri kan, bentrokan juga melebar sampai jalan-jalan raya ataupun ya di area stadion sendiri, di Stadion Galuh ini. Nah, yang saat itu saya itu berkesan itu menurut pandanganku yang naik kereta. Ini kan saya dengar kabar dari teman saya itu yang naik kereta ini kan melakukan aksi korteo ya, atau jalan ke stadionnya. Lah, ini bagaimana nanti bisa pulang? Nah, pada akhirnya dinaikkan truk sampah pada saat itu supporter ini. Wah, supporter ini numpak truk sampah, Cuk. Itu juga mengesankan juga sih, Cuk, menurut pandanganku. ya yang kita sering lihat kan bentrokan antara supporter dengan supporter. Nah, kalau yang Solo dan Ciamis ini soalnya ini masalahnya sama warga. Kalau sama warga itu berat sekali ya, karena memang kita nggak bisa menduga-duga lah ya atau niteni, karena yang dihadapi warga, dan warga itu kan masanya sangat besar ya. Kira-kira Pak RT apa Pak RW apa Pak Lurah bergerak selesai itu semua. Ya kan namanya juga Awedes story, pasti banyak cerita lah. Ketika kita itu ikut Awe itu ceritanya pasti banyak. Ya memang betul, makanya kita buat konten Awe story ini, story of Awedes ini ya. Ini sangat bagus, nantinya kita akan membahas kota per kota. Nah, yang kedua ini menurutmu Awe yang mengesankan bagi supporter Persis Solo itu gimana, John, menurutmu? Yang kedua ini menurut pandanganku malah terjadi pada saat tahun 2017. Tepatnya supporter Solo ini away ke Bekasi. Ya tahu sendirilah. Ini kan menurut pandanganku ini adalah away yang paling berkesan ya bagi supporter Kota Solo ini. Ini bukan mencengangkan lagi, tapi ini haru
haru karena ya gagal sebenarnya. Ya tangisan lah ibaratkan itu. Soalnya Persis Solo ini tinggal beberapa langkah lagi naik Liga 1. Tetapi gagal dijegal waktu itu terakhir ya lawan Kalteng itu. Itu Persis ya tahu sendirilah. Akhirnya tidak lolos 4 besar. Pada saat itu kan Persis lolos 8 besar ya di Bekasi itu. Nah, ya supporternya tahu sendiri pasti banyak yang tangisan di sana. Awe jauh-jauh Solo sampai sana ratusan kilometer ditempuh. Ya tahu sendiri ketika timnya mengalami kegagalan itu sangat pahit sekali ya bagi supporter. Ya mungkin yang ikut Awe sana pada saat itu tahulah perasaannya seperti apa. Ya kita tahu kalau soal loyalitas emang supporter Kota Solo ini tidak bisa diragukan lagi. Era Persis Solo sudah pasti degradasi di saat itu di Tangerang mereka juga tetap hadir. Nah ini kan juga sangat mengharukan ya ibaratkan itu. Saat itu lapangan banjir ya di Stadion Patriot Bekasi lawan Kalteng ya. Ya kan yang bikin mungkin jengkel supporter Persis Solo. Andai kan itu tidak banjir, mungkin Persis Solo bisa menang. Karena memang secara permainan ya Persis Solo nggak bisa berkembang pada saat itu karena memang lapangannya banjir. Jadi bejan-bejanan ya. Mau menang di saat itu juga bejan-bejanan dan akhirnya pun terpaksa kalah. Cucuran air mata para supporter Persis Solo ya berhamburan di Stadion Patriot Bekasi ya, nangis semua ya, nyanyi satu jiwa juga dalam keadaan nangis sedih ya. Nah ini yang ketiga ini menurutmu gimana John? Momen paling mengesankan supporter Persis Solo? Oke, yang ketiga ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ya di konten kita yaitu AW Extreme. AW Extreme kita pernah membahas supporter Kota Solo ini AW di Bantul. Ini menurut pandanganku ekstrim lah masuknya sih. Ekstrim dalam arti itu supporter Kota Solo ini sebenarnya awal-awal itu saya itu baca-baca dan tanya-tanya juga itu supporter sini itu seperti melakukan aksi prank. Prank-prank zaman sekarang kan viral ya. Dulu supporter Solo ini sudah pernah melakukan aksi prank. Pada saat itu supporter Kota Solo ini berhambur-hamburan di media sosial itu melakukan AW sana, AW Bantul. Pada akhirnya mau menjelang hari H itu AW itu dibatalkan secara tiba-tiba oleh supporter Kota Solo sendiri. Nah ternyata supporter Kota Solo itu datang ke Stadion Sultan Agung Bantul pas hari H-nya. Padahal sebelum hari H mereka itu menyatakan batal AW. Wah itu kan seperti prank-prank zaman sekarang itu ya. Ketika melakukan prank itu ya ini sebenarnya juga taktik sih. Gimana ya? Ya kalau AW sana kan nanti takutnya itu terjadi kerusuhan pasti kan. Soalnya supporter Kota Solo juga hadir dengan massa yang cukup banyak di Sultan Agung Bantul itu, nggak sedikit loh pada saat itu yang datang di stadion. Tapi kan bisa sampai stadion dengan pakaian bebas juga sih sebenarnya. Tapi kalau pakai atribut, wah ini pasti nantinya repot. Dan pada akhirnya supporter Kota Solo ini ya tahu sendiri pulangnya pasti ya tetap maunya lewat Jogja sendiri. Terus akhirnya dia muter lewatnya. Soalnya memang di daerah-daerah yang dilewati awal tadi itu sudah dikepung oleh supporter dari Jogja sendiri, yaitu Brajamusti. Nah ini kan juga menurut pandanganku ini sangat nekat sih sebenarnya supporter Kota Solo ini. Padahal kan saya dengar kabar di area-area jalan-jalan tersebut itu dipasang ranjau paku juga. Ya yang saya takutkan ini sebenarnya itu nanti warganya gitu loh. Apa itu warga-warga yang tidak tahu apa-apa, delalah apa piye, barkulaan apa piye dengan plat nomor AD lewat sana nanti. Ya itu loh yang saya takutkan sebenarnya seperti itu sih. Bukan hal-hal yang lain tapi malah hal-hal non teknisnya sih dari di luar supporter itu. Ya itu cukup ekstrim ya. Ya kita lihat memang rivalitas antara Solo Jogja itu kan sangat panas ya. Dan awalnya juga dilarang. Dan saat itu kan Stadion Sultan Agung juga dipakai PSM Jogja untuk home base. Nah dan juga pakai Persiba Bantul. Tapi kan akhirnya Persiba Bantul tetap membuka kuota tiket.
dan supporter Persis Solo juga datang saat itu. Ya, yang saya salutkan itu supporter Solo itu nekat sekali away sana, padahal sudah pasti awaynya itu ketika berangkat dari rumah itu pikirannya sampai sana pasti bentrok. Wes itu tok pikirannya, siap bentrok pasti kan seperti itu toh. Nggak mungkin yang lainnya, nggak mungkin kok away itu aman itu kan, nggak mungkin ya, itu pasti bentrok sih kalau menurut pandanganku. Kalau away di kota lain atau misal ke Bekasi ke dan lain-lain kan, itu kan masih mending gitu loh. Ke Ciamis itu kan pandangan awalnya itu nggak bentrok ya, walaupun sampai sana bentrok sih, tapi kan pandangan awalnya itu biasa aja gitu lah away sana. Nah kalau ini kan sudah dari rumah itu sudah diniatkan, wah ini pasti bentrok gitu, wah itu sangat berbahaya. Nah mungkin itu dulu saja cerita tentang story away days yang pertama, yaitu kota Solo. Dan next yang kedua kita akan bahas apa lagi story away days ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Peace.